Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ustazah berharap semua anak-anak kelas 2 sehat selalu dan semangat terus untuk belajar bersama Ustazah. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Tematik hari ini akan belajar tentang hidup rukun bersama teman. Nah, kalau kemarin kita belajar hidup rukun di rumah, hari ini kita akan belajar hidup rukun bersama teman. Sudah siap untuk belajar? Oke, tematiknya sudah? Kalau sudah, yuk kita langsung ke video pembelajarannya. Pelajaran tematik hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Ustazah yakin kalian pasti punya banyak teman bermain kan? Teman bermain di sekolah maupun teman bermain di rumah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat banyak sekali anak-anak yang bermain dengan rukun bersama teman-temannya. Mereka ada yang bermain apa saja? Ya, betul, bermain sepak bola, bermain lompat tali, bermain engklek, dan juga bermain kelereng. Nah, sekarang kalian perhatikan teks di bawah ini. Faris dan Nina mempunyai banyak teman. Ada Sari, Lani, Ayu, Butet, Maria, dan masih banyak lagi. Faris dan Nina sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Mereka dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, sikap hidup rukun bersama teman yang dilakukan Nina dan Faris sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ustazah mau kasih contoh hidup rukun bersama teman yang bisa kalian lakukan atau bisa ditiru ya. Seperti saling tolong-menolong antar teman, tidak membeda-bedakan teman atau mau berteman dengan siapa saja, dan saling berbagi makanan atau mainan, jadi tidak pelit. Nah, kalau itu tadi harus dicontoh atau harus dilakukan, kalau yang ini adalah contoh hidup tidak rukun bersama teman, jadi jangan dilakukan ya. Seperti saling berebut mainan, berkelahi atau bertengkar, dan mengejek antar teman. Sekarang coba kalian lihat gambar di bawah ini. Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, gambar pertama, ada 2 anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola dan 2 anak laki-laki yang sedang bertengkar. Apakah itu menunjukkan sikap hidup rukun? Tidak. Gambar kedua anak perempuan yang sedang berebut ayunan. Apakah itu sikap hidup rukun? Tidak, Ustazah. Gambar ketiga ada anak perempuan yang sedang bermain bersama-sama dengan gembira. Apakah itu sikap hidup rukun? Benar, jadi kita beri tanda centang ya. Nah, gambar terakhir, ada anak laki-laki yang sedang menertawakan dan mengejek temannya yang jatuh. Apakah itu sikap hidup rukun? Tidak. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan percakapan di bawah ini. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Faris, Din, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Udin, ayo Riz,
kita ajak teman yang lain. Faris, boleh saja Din, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Udin, tapi Riz, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Faris, tidak apa-apa Din, ayo aku bonceng naik sepedaku. Faris dan Udin mengajak semua temannya bermain. Mereka tidak memilih-milih teman, Faris dan Udin selalu menjaga kerukunan. Nah, sikap Faris dan Udin merupakan sikap yang harus dicontoh karena mereka bisa hidup rukun bersama teman bermainnya. Pada percakapan tersebut, kalian akan menemukan kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan ialah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo atau mari di awal kalimat. Contohnya, ayo kita bermain layang-layang di lapangan. Atau, mari kita rapikan mainan ini bersama-sama. Faris dan Udin juga senang bermain kaleng. Kaleng milik Faris berjumlah 144, sedangkan kaleng milik Udin berjumlah 137. Nah, dari kedua kaleng kita bisa melihat mana yang lebih banyak. Coba kita lihat dari ratusannya ya. Nilai angka ratusannya ternyata sama, yaitu 100. Sedangkan nilai angka puluhannya tidak sama. Milik Faris 40 dan milik Udin 30. Karena 40 lebih banyak dari 30, maka kaleng yang lebih banyak ialah milik Faris. Jadi, kaleng Faris lebih dari kaleng Udin. Selanjutnya, kita akan bandingkan bilangan 245 dan 265. Nah, kita bisa pisahkan mana ratusan dan puluhan maupun satuan. Jika dilihat, nilai angka pada tempat ratusan ternyata sama, yaitu 200. Sedangkan nilai angka pada puluhan tidak sama, 40 dan 60. Karena 40 kurang dari 60, maka 245 kurang dari 265. Nah, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan bisa kalian tulis menggunakan simbol yang ada di kotak warna hijau ya. Jadi, dapat ditulis 245 kurang dari 265 seperti ini. Berikutnya, kita coba bandingkan dua bilangan dan kita isi dengan simbol yang sudah kita pelajari tadi ya. 786 dan 678. Kita isi ratusan, puluhan, dan satuannya. Seperti ini. Coba kita lihat dari ratusannya dulu ya. Ratusannya 700 dan 600. Mana yang lebih banyak? Benar, 700. Karena 700 lebih banyak, jadi bilangan 786 lebih dari 678. Dan bisa ditulis simbol seperti ini. Selanjutnya kita ada 549 dan 560. Kita tulis ratusannya, puluhan, dan satuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, coba kita lihat ratusannya. Nilai pada tempat ratusan ternyata sama, 500. Sedangkan nilai pada tempat puluhan yaitu 40 dan 60, yang mana 40 lebih sedikit atau lebih kecil dari 60. Jadi, bilangan 549 kurang dari 560. Dan bisa ditulis dengan simbol seperti ini. Yuk,
kita ke poin selanjutnya. Nah, karena kita sudah bisa membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya, sekarang kita akan mengurutkan dari yang terbesar maupun yang terkecil. Coba perhatikan 245, 265, dan 235. Kita pisahkan menurut nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti ini. Nah, jika dilihat nilai ratusannya ternyata sama, sedangkan nilai puluhannya tidak sama, yaitu 40, 60, dan 30. Jika diurutkan dari yang terkecil, maka yang paling kecil adalah 30, kemudian 40, dan 60. Kita bisa urutkan bilangannya menjadi 235, kemudian 245, dan 265. Coba sekarang Ustazah punya gambar A, gambar kertas yang berisi ratusannya 100, puluhannya 30, dan satuannya 5 atau 135. Gambar B yang berjumlah 144 dan gambar C yang berjumlah 111. Sekarang kita urutkan mana kertas yang paling sedikit sampai mana kertas yang paling banyak. Kita lihat dari ratusannya. Ratusannya ternyata sama, yaitu 100. Puluhannya tidak sama, ada 30, 40, dan 10. Maka, kita bisa urutkan dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Benar, 10 paling kecil, kemudian 30, dan terakhir 40. Kalian bisa menulisnya seperti ini. Tuh, Faris juga senang sekali berlari. Seperti lari pendek, lari panjang, maupun lari melewati bilah bambu bersama teman-temannya. Sekarang perhatikan gambar gerak-gerakan. Sekarang perhatikan gerakan gambar. Sekarang perhatikan gambar gerakan anak bermain berikut. Biasanya anak-anak ketika bermain akan menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, maupun menggerakkan kaki. Nah, gerakan-gerakan tersebut jika digabungkan dapat menjadi gerakan tarian, seperti beberapa contoh tarian yang ada di Indonesia ini, seperti tari piring dari Sumatera Barat, tari legong dari Bali, tari yospan dari Papua, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video tematik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini olahraga kalian bersama Ustadz Miftah. Hari ini kita akan belajar pembelajaran PJOK tentang gerakan lokomotor, yaitu gerakan berlari. Jadi kita akan belajar dua gerakan. Gerakan yang pertama adalah lari jarak pendek dan yang kedua adalah lari jarak panjang. Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama.
Bagaimana? Sudah ditonton kan videonya? Seperti itulah cara melakukan gerak lokomotor, berlari jarak pendek dan berlari jarak panjang. Tugas kalian adalah membuat video seperti yang telah Ustadz contohkan. Dan jangan lupa pemanasan agar tidak terjadi cedera. Sekian dari Ustadz, selamat mengerjakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.